Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kembali lagi dengan aku Asif Saifuddin. Dan kali ini kita akan lanjutin kembali seri atau playlist Python untuk pemula. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai pengkondisian ya. Jadi pengkondisian itu apa? Singkatnya, pengkondisian itu kayak teman-teman mengambil keputusan gitu. Mengambil keputusan ketika eh, kondisi seperti ini, maka teman-teman akan mengambil keputusan seperti apa. Ketika kondisi seperti ini, maka teman-teman akan menghasilkan apa gitu, atau mengambil keputusan seperti apa, kayak gitu. Nah, videonya adalah video yang kedua, jadi buat teman-teman yang belum nonton video pertama, bisa tonton aja, linknya akan aku sertakan di deskripsi atau di atas sini ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Oke, kita akan sebelum lanjut kita akan belajar dulu atau mengetahui dulu ya tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini itu diharapkan dari teman-teman bisa memahami apa itu statement if, else, dan juga elif. Yang mana if, else, dan elif ini adalah statement ketika teman-teman mau menggunakan atau mau membuat sebuah pengkondisian ya atau percabangan kayak gitu. Nah, lalu pengkondisian terpercabangan itu apa sih? Nah, pengkondisian terpercabangan adalah salah satu konsep yang ada di pemrograman yang memungkinkan teman-teman itu bisa menjalankan sebuah kode dengan kondisi tertentu. Jadi konsepnya itu kayak jika dan maka gitu. Jadi jika seperti apa, maka hasilnya seperti apa. Jika kondisinya seperti ini, maka hasilnya seperti ini gitu ya. Jika kondisinya seperti itu, maka hasilnya seperti itu. Kayak gitu sih. Nah, konsep ini tuh sering banget teman-teman temui di sehari-hari gitu. Nah, contohnya itu kayak gini. Jadi, kamu misal membawa payung kalau hujan. Kalau nggak hujan, ya nggak bawa payung, kayak gitu. Mungkin aku akan kasih ilustrasi aja ya. Jadi, misalkan teman-teman mau berangkat ke sekolah nih. Teman-teman mau berangkat ke sekolah, lalu lihat cuacanya hujan atau enggak, gitu. Nah, misalnya cuacanya hujan, gitu. Berarti hujannya itu true, gitu kan. Nah, misalnya hujan. Nah, kalau hujan, berarti kondisinya beneran hujan, gitu. Berarti iya hujan, maka dia outputnya itu bawa payung. Tapi kalau hujannya itu enggak gitu ya, atau tidak hujan, maka outputnya itu tidak bawa payung. Kayak gitu. Jadi konsepnya itu kalau di kode itu kayak gini. Jadi ada hujan gini, udah hujan. Jadi kalau hujannya itu true, maka if-nya akan dijalankan yaitu bawa payung. Tapi kalau hujannya itu false, maka else-nya yang dijalankan itu tidak bawa payung. Kayak gitu. Nah, jadi if ini hanya menjalankan nilai yang true, else ini hanya menjalankan nilai yang false atau nilai yang tidak dijalankan di nilai atasnya kayak gitu, atau nilai yang salah kayak gitu. Else ini hanya akan dijalankan nilai yang salah atau nilai yang false-nya seperti itu. Nah, mungkin gimana kalau kita langsung kode aja ya. Jadi kita buat buka lagi tentang Google Collaborator kita. Di sini teman-teman bisa langsung ke new notebook aja ya untuk membuat file notebook baru. Nah, kita juga bisa juga nih untuk langsung aja ganti si apa namanya nama filenya ya biar bisa mudah untuk dibaca gitu ya. Misal sekarang adalah pertemuan kedua, pertemuan dua kayak gini. Nah, aku kasih kasih keterangan aja ya, pengkondisian kayak gini. Nah, di sini aku coba contohin dulu aja yang sama kayak gini. Nanti aku akan buat beberapa studi kasus sih biar teman-teman nanti bisa lebih paham. Misal ada hujan nih, ada hujan. Ini variabel ya, variabel hujan. Misalkan isinya true kayak gini. Lalu jika hujannya itu true ini ya, maka akan menghasilkan bawa payung. Tapi kalau enggak, gitu ya, maka ringnya itu enggak bawa payung ya, enggak bawa payung gitu sih. Tidak bawa payung, oke. Kayak gini. Nah, dia outputnya tuh bakal bawa payung gitu ya. Kita tunggu, dia outputnya bakal bawa payung lagi. Mungkin aku akan besarin aja, besarin dikit gini, biar nanti biar lebih enak. Nah, ini poin harusnya. Nah, kalau nilainya itu false itu kan pasti bakal else yang dijalankan. Jadi
if ini hanya menjalankan nilai yang true gitu. Sedangkan else menjalankan yang false kayak gini. Jadi makanya di sini nilainya false dia bakal else-nya jalanin. Tapi kalau nilainya true, maka if-nya yang dijalanin kayak gini. Gitu ya. Nah, terus gimana ya? Terus kalau misalkan teman-teman ini apa namanya? Apa ya? Di sini kalau misalkan teman-teman ada print baru nih, misalkan teman punya print baru kayak gini. Nah, maka true ini akan menjalankan dua print ini ya, akan jalanin dua print ini, tuh kayak gini. Nah, dua print ini artinya dalam satu block code if gini. Nah, di sini kan teman-teman lihat ya, ada indentasi nih di sini, ada indentasi. Nah, indentasi ini artinya si print ini itu masih anakan atau bukan anakan ya, atau turunan gitu ya, atau satu kesatuan dari block code si if-nya kayak gitu. Terus gimana kalau si tanda dari kan indentasi ini adalah aku kasih tanda aja di sini ya, biar lebih enak. Identasi adalah tanda kalau masih dalam satu kesatuan kayak gini. Satu kesatuan blok code ini. Jadi identasi yang ini adalah tanda kalau masih satu kesatuan sama blok code-nya. Yang mana ini satu kesatuan sama si if gitu ya. Si ini ada indentasinya di sini, berarti satu kesatuan sama si else. Seperti itu. Nah, terus gimana kalau kita hapus nih identasinya gitu, kayak gini. Nah, dia bakal error. Kenapa? Karena si if ini itu eh, hanya kan if ini ya, dia itu masih gini. Jadi ini adalah awal, ini misal awal pengkondisian. Kayak gini. Nah, ini adalah akhir gini ya, akhir pengkondisian kayak gini. Mungkin aku akan sedikit kecilin. Nah, ini error. Kenapa? Karena masih di dalam if gitu ya. Jadi if ini itu dia hanya menerima sesuatu yang masih di dalam block code-nya. Jadi kalau keluar dari block code-nya, maka ya dia bakal error gitu. Bakal ngasih tahu kalau di dalam block code ini, dalam if ini itu ada nilai yang keluar dari pengkondisian gitu. Sedangkan pengkondisian ini awalnya itu dari if, akhirnya itu dari else kayak gini. Makanya tadi di sini bakal error gitu karena si awalnya itu dari sini, akhirnya itu dari sini, tapi ada yang keluar dari pengkondisian kayak gitu. Makanya error seperti itu. Dan kalau gini lagi dia bakal error juga ya. Karena sekali lagi identitasnya itu tidak boleh berlebihan kayak gitu. Terus gimana kalau yang ada di else juga ada print lagi gini ya. Ada print lagi nih. Misalkan tiga kayak gini. Nah, kalau false kayak gini, nah dia bakal jalanin kedua-duanya ya. Lalu gimana kalau misalkan dia keluar dari block code-nya gitu ya. Sama kayak si if. Kalau di if ini kan dia keluar dari block code-nya dia error gitu kan. Ya karena jelas awal pengkondisiannya itu di sini, akhir pengkondisiannya itu di sini gini. Terus kalau misalkan ada salah satu print gitu atau satu hal yang keluar dari pengkondisian dia bakal error kayak gini. Nah, terus gimana kalau si else ini yang si ini itu dia print yang ke ini ya, yang kedua ini dia keluar dari pengkondisian gini ya. Nah, dia nggak bakal apa-apa, nggak bakal error gitu. Tetapi apa? Tetapi kalau nilainya itu true gini ya, ini juga bakal tetap dijalankan. Jadi karena
keluar, maka tetap dijalankan kayak gitu. Ya karena keluarnya itu eh, setelah akhir pengkondisian ya, setelah akhir pengkondisian kayak gini. Pokoknya kalau ada nilai yang eh, lebih gitu ya atau apa keluar gitu ya, keluar dari si apa namanya? Keluar dari si pengkondisiannya gini ya. Nah, maka dia pasti dia keluar dari pengkondisiannya kan. Berarti ya akhirnya itu bakal berubah lagi nih ke sini kayak gitu. Jadi eh, keluar itu boleh, tapi harus benar-benar keluar dari pengkondisian. Tapi kalau masih di dalam pengkondisian, masih di dalam if, masih di dalam elif, maka dia bakal error. Masih di sini keluar, dia error. Kayak gitu. Gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Itu yang perlu dicatat gitu ya. Jadi true, maka dia akan menjalankan si kedua ini, plus akan jalan yang ini ya. Ya karena ini dijalankan mau itu pengkondisinya ada atau tidak, ya dia pasti dijalanin ya. Kalau nggak ada pengkondisiannya, ya pasti dia dijalanin kayak gitu. Jadi si ini tuh dijalankan mau pengkondisiannya true atau false lah kayak gitu. Mungkin aku komen aja ya, biar enak aja gini. Nah, terus di pengkondisian juga ada yang namanya elif ya. Yang aku perbesar lagi, ada yang namanya elif. Nah, elif ini apa? Elif ini singkatan dari else if. Jadi gabungan dari else dan juga if gitu. Jadi elif gitu. Ya mungkin elif ini kalau buat nama anak bagus ya, elif gitu. Oke, ini tuh mirip-mirip fungsinya kayak if, tapi bisa dibuat banyak nih. Kalau if itu cuma satu doang, tapi kalau elif itu bisa buat banyak gitu. Jadi kalau if itu adalah nilai yang pertama gitu, nilai true yang pertama yang dijalankan, tapi kalau elif adalah nilai true yang kedua yang dijalankan. Dan ini sifatnya opsional ya, boleh dipakai, boleh enggak, kayak gitu. Dan letaknya itu harus selalu setelah if, kayak gitu. Dan mungkin kayak gini. Jadi, if ini adalah blok code yang dijalankan pertama, jika nilai pertamanya itu true, elif ini adalah blok code yang dijalankan kedua, jika nilai kedua itu true. Sedangkan else adalah blok code yang dijalankan jika semua nilai yang di atasnya itu salah atau tidak sesuai lah gitu, atau false lah, kayak gitu. Mungkin aku bisa langsung praktek aja. Jadi di sini aku buat lagi ya. Mungkin aku buat di blok code baru aja di sini. Elif ini ya. Nah, Elif ini nanti teman-teman bisa. Oh ya, sebelum lanjut gitu ya. Sebelum lanjut aku ingin kasih tahu dulu ke teman-teman. Built in function input kayak gini. Nah, jadi di Python itu adalah ada built-in function namanya input gitu. Misal teman-teman punya input nih, input langsung aja, masukkan sesuatu kayak gini. Oke, mungkin lebih enak kita ini dimatiin dulu aja ya. Atau aku buatnya di sini aja deh, di sini aja. Jadi ketika ini yang dijalankan ya, nah ketika ini yang dijalankan maka akan muncul kayak gini nih, akan muncul masukkan sesuatu kayak gini. Ini harusnya aku matiin dulu aja nih. Nah, kan muncul masukan sesuatu kayak gini. Nah, kalau kita jalan asap kayak gini, nah dia bakal dapet string asap ya. Ini string kayak gini ya. Ini kalau kita masukkan angka kayak gini, nah dia juga bakal outputnya string juga ya. Kalau angka yang kita masukkan tadi lah. Kalau kita ulangi angka kayak gini, nah dia outputnya string lagi kayak gitu. Nah, lalu gimana? Ya ini kalau kita coba ya, coba kita masukin ke variabel, misalkan nilai kayak gini. Kalau kita print kayak gini, kita type nih lihat tipenya apa gitu lebih pasti lagi kalau udah jelas-jelas ya ada petiknya kayak ini pasti string misalkan kita nilai kayak gini there kita angka kayak gini angka nih ya padahal yang dimasukkan angka
Nah, dia akan string kayak gitu. Kalau kita false kayak ini, dia juga bakal string juga kayak gitu. Jadi apapun yang dimasukkan di input itu outputnya itu pasti string kayak gitu. Yang dikembalikan itu string. Mau itu angka, boolean, itu pasti yang di return atau yang dikembalikan itu string. Seperti itu. Nah, lalu gimana kalau kita pengen ngubah output yang dikembalikan tipenya itu bukan string gitu, tapi number misal. Ada lagi built-in function nama int atau integer kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nih gunain nama int kayak gini, int kayak gini. Atau mungkin aku buat dimasukkan aja, di assign aja ya. Misalkan di assign ke int kayak gini, si nilainya ini. Assign nih, terus print si nilainya. Lalu kita print lagi si type-nya kayak gini. Nah, misal aku masukin 77 gini ya. Nah, dia bakal hasilin 77 ya. Nggak ada petiknya. Terus kelasnya tuh integer kayak gini. Ini berkat si in-nya kayak gini. Si built-in function int ini. Kalau aku komen, aku masukkan 777 kayak tadi, dia bakal 777 tapi nilainya string kayak gitu. Tapi dengan int ini, nilainya bakal integer seperti ini. Karena int ini mengkonversi atau mengkonversi ya dari string tadi itu menjadi integer kayak gitu. Oke, itu perlu pahami dulu ya. Terus misal aku lanjut lagi ya. Misal aku punya pengen buat program sederhana gitu untuk mengecek apakah angka ini tuh genap atau ganjil kayak gitu ya. Nah, misal aku ada nilai kan udah ya. Misalkan nilainya, berarti kita untuk mendapatkan genap itu gimana? Untuk mendapat genap berarti kan kalau dibagi dua sisa baginya nol kayak gitu kan. Kalau untuk mendapat genap itu berarti kita cari tahu nilai ini kalau dibagi dua sisa baginya berapa gitu. Kalau sisa baginya nol itu pasti genap kayak gitu. Sekarang nilai gitu ya. Di modulus 2 ini sama dengan nol atau kalau dibagi dua sisa baginya itu nol maka dia adalah genap. Tapi kalau tidak gitu ya maka berarti dia ganjil. Kalau kita masukin di sini misalkan 5 gitu ya, dia kan ganjil kan. Nanti bakal ganjil. Kalau 8 gitu ya, 9 deh, dia ganjil juga kan. Kalau 8 dia genap kan. Nah, genap. Nah, ini udah sesuai ya. Jadi, teman-teman nanti bisa pakai built-in function input untuk memasukkan, untuk membuat sebuah inputan gini. Kalau bisa memakai built-in function integer untuk mengkonversi gitu ya. Kalau dari sini tuh mengkonversi nilai dari string ke integer kayak gini. Lalu teman-teman bisa bikin pengkondisian nih dengan nilai yang sudah dikonversi. Jadi yang integer tadi, yang dikonversi dari string tadi. Kayak gitu. Lalu aku coba untuk komen dulu aja di atas sini. Aku untuk komen-komen dulu aja. Coba kita terapkan si elifnya. Nah, misal aku punya punya inputan lagi nih, misalkan namanya nama kayak gini ya. Input nama tuh dapat dari input gitu misalkan. Jadi labelnya misalkan masukkan nama. Nah, ini tuh label ya. Ini bakal jadiin sebagai label. Si ini bakal dijadikan sebagai labelnya. Jadi jika misalnya namanya itu sama dengan si aset kayak gini ya, maka akan mengembalikan misalkan welcome aset. Ini. Tapi jika elif gini ya misalnya, jika namanya itu Budi deh boleh, maka welcome Budi gitu. Tapi jika bukan kedua itu gitu ya, maka akan menampilkan eh welcome atau nggak welcome, nggak welcome kayak gini. Jadi kalau misalkan namanya Asep, bakal welcome Asep. Kalau Budi, dia bakal welcome Budi. Tapi kalau Bagas gitu misal, atau inilah macam-macam ini, nah nggak welcome kayak gini.
Jadi print ini si else ini dia bakal menjalankan nilai apapun yang selain atasnya ya. Jadi kalau accept ini bakal nilainya com accept, kalau Budi bakal nilainya com Budi, tapi kalau selain itu maka else-nya yang dijalankan kayak gitu. Nah, elif ini ya tadi ya, elif ini itu dia bisa berkali-kali gitu, bisa berkali-kali, bisa tulis sebanyak apapun. Misal aku punya elif lagi nih, elif lagi, misalkan namanya Caca deh boleh, elif lagi deh, asal Didi deh boleh gitu. Nah, kita juga bisa nerapin lagi yang Caca, dia bakal Caca juga, kalau yang Didi, dia juga bakal Didi juga, kayak gini. Jadi elif ini bisa berapapun ya. Tapi kalau if cuma satu doang dalam satu apa ya satu blok kondisian itu cuma satu sih. If ini cuma satu, dia cuma satu. Else ini bisa berapapun dan si else ini dia bisa satu doang kayak gitu. Ya, walaupun nanti kalau misalkan teman-teman udah belajar tentang apa ya pengkondisian bersarang gitu ya, ya nanti bisa ada if di dalam if gitu ya, nanti itu beda lagi. Tapi untuk sekarang teman-teman perlu pahami kalau if itu di dalam satu pengkondisian cuma satu aja gitu, kecuali ada if kecuali ada pengkondisian di dalam pengkondisian ya kayak gitu. Lalu else juga cuma satu aja. Dalam blok pengkondisian itu if itu cuma satu, else itu cuma satu, dan kalau if itu bisa berapapun kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu ini tadi if udah ya. Terus yang ini juga tadi ya, sekali lagi kalau if ini adalah blok code yang pertama yang dijalankan, kalau elif ini adalah yang kedua, ya, tapi sama aja kayak si if ini, yaitu nilainya jika true juga, tapi kalau else ini adalah nilai yang false atau nilai yang salah, kayak gitu. Terus, nah, aku ada kuis nih buat teman-teman gini ya. Jadi kuisnya itu, mungkin aku ini akan pindah ke sini dulu. Kuisnya itu katanya buatlah sebuah blok kode yang pengkondisian di Python gitu. Blok kode pengkondisian di Python yang mana jika nilainya itu 90 sampai 100 maka outputnya itu perfect. Tapi jika nilainya 70 sampai 89 outputnya itu lumayan, dan jika di bawah itu maka output itu semoga berhasil di lain waktu. Tapi ada noted nih, ada noted atau ada catatan gitu ya. Katanya buat agar hanya bisa memasukkan nilai 1 sampai 100 aja. Jadi nggak boleh lebih dari 100, tidak boleh di bawah 100. Kayak gitu ya. Tidak boleh di bawah satu gitu maksudnya. Tidak boleh lebih dari 100, tidak boleh di bawah satu. Jika lebih dari 100 atau kurang dari satu, maka outputnya nilai hanya boleh 1 sampai 100. Kayak gini. Nah, teman-teman nanti bisa pause dulu aja. Bisa pause dulu nanti kalau udah selesai bisa lanjut lagi ya. Oke, silakan pause dulu. Oke, gimana kalau kita kerjain bareng-bareng aja? Dan aku pindahin lagi ke sini. Oke, berarti aku buat lagi di sini kuisnya. Kita baca satu-satu ya. Katanya vokalisan Python nih. Jadi kita perfect kalau 90 sampai 100 kayak gitu ya. Jadi misalnya kita coba dimasukkan di input aja biar kayak yang di atas atasnya. Misalkan kita punya nilai. Kita punya nilai variabel nilai yang menghasilkan si input gitu. Ya ini bisa kayak gini atau kayak di atas aja itu input kayak gini. Biar lebih mudah dibaca aja sih, biar lebih mudah dimengerti aja buat teman-teman gitu. Masukkan nilai kayak gini. Only 100 kayak gini. Nah, misal ya, nilainya dirubah dulu ya, nilainya dirubah dulu ke integer kayak gini, dikonvert dulu kayak gini. Karena sekali lagi kalau input itu apapun yang teman-teman masukkan, outputnya itu pasti string kayak gitu. Maka convert dulu ke nilai kayak gini, ke integer maksudnya. Oke, sekarang kita buat untuk pengkondisian di mana 90 sampai 100 itu outputnya itu perfect. Oke, jadi jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 90 dan berarti dan itu n ya,
nilainya itu lebih kecil sama dengan 100, maka hasilnya itu kayak gini. Oh, ada lagi yang kedua katanya, kalau nilainya itu 70 sampai 89, outputnya lumayan. Oke. Jadi jika nilainya itu berapa tadi? 70 sampai 89 ya. Berarti lebih besar atau sama dengan 70. Berarti bisa 70 ke atasnya ya. Dan nilainya itu masih di bawah 90. Berarti eh, 89 kayak ini. Maka akan outputnya itu lumayan ya tadi. Bener gak sih? Bener ya. Lalu kalau di bawah itu outputnya semoga berhasil dalam waktu. Nah, ini jangan terkecoh ya, teman-teman nanti bisa pakai else juga, tapi bisa pakai, tapi better teman pakai elif gitu di sini. Ini aku salah juga nih. Harusnya di sini tuh elif kayak gitu. Karena sekali lagi ya, hanya boleh satu dan ini bisa berapapun begitu. Nah, kita pakai elif lagi di sini berarti. Nilainya itu lebih besar atau sama dengan gimana ya? Lebih besar sama dengan satu ini ya. Dan nilainya itu lebih kecil sama dengan 69, maka printnya, apa tadi printnya? Semoga berhasil di lain waktu. Semoga berhasil di lain waktu. Kayak gini. Nah, kalau udah else-nya nih, else-nya itu untuk yang ini. Jadi jika nilainya itu di bawah satu atau di atas 100 gini, ya maka dia nilai hanya boleh 100 sampai 100 kayak gitu outputnya. Oke, ini kan udah dikecek nih. Kalau misalkan 90 sampai 100 dia bakal kayak gini. 79 sampai 89 bakal kayak gini. Nah, kalau misalkan 1 sampai 69 bakal seperti ini. Nah, sehingga mau nilainya di atas atau di bawah 100 gini, karena ini targetnya 1 sampai 100 ini, maka nilainya itu akan dijalankan di else-nya kayak gitu. Jadi else-nya ini akan mengembalikan si apapun yang selain nilai-nilai yang sudah disebutkan ini. Jadi selain si perfect yang 90 sampai 100, lumayan yang 70 sampai 89, yang semoga berhasil 1 sampai 69. Jadi apapun yang selain nilai-nilai ini akan dijalankan di else-nya seperti itu. Jadi kalau else berarti print-nya itu apa tadi di sini? Nilai hanya boleh 1 sampai 100. Oke. Nilai hanya boleh 1 sampai 100. Jadi bacanya tuh kayak gini. Kita buat input, lalu kita convert ke nilai, lalu kondisi lagi nih buat pengkondisian. Kalau yang dimasukkan itu 90, antara 90 sampai 100, maka akan outputnya itu perfect. Lalu yang dimasukkan itu 70 sampai 89, outputnya itu lumayan. Kalau yang dimasukkan itu outputnya itu satu atau lebih besar gitu ya, atau 69 atau lebih kecil dari satu, maka outputnya itu semoga berhasil dalam waktu. Selain itu, maka akan outputnya seperti ini. Jadi kalau kita jalanin nih 99, maka dia perfect dong. Jalan lagi misalkan 88 gitu ya, maka dia lumayan. Jalan lagi misalkan 45 gitu, maka dia akan berhasil dalam waktu. Kalau 101, ya dia akan kayak gini. Kalau minus 2, ya dia bakal kayak gini juga. Kayak gitu ya. Oke, ini adalah jawaban dari kuis tadi. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya ini kesimpulan ya. Jadi tadi kita udah belajar tentang if, elif, dan juga else. Jadi sekali lagi kalau if itu adalah sebuah pengkondisian ya. Ini sebuah statement pengkondisian semua nih, statement pengkondisian. Yang mana if ini cuma boleh satu kali doang dalam pengkondisian. Ini adalah nilai true yang pertama yang dijalankan. Elif ini adalah menjalankan nilai true yang kedua di pengkondisian gitu ya. Bisa berapapun. Lalu else inilah nilai yang false-nya atau nilai yang salahnya kayak gitu. Jadi ini adalah semua ketiga ini adalah statement pengkondisian gini ya, yang mana dijalankan sesuai kebutuhannya. Ini yang akan pertama dijalankan, ini yang kedua atau selanjutnya, inilah yang terakhir.
Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.